Baik. Ya. Ada kalanya yang pertama musibah itu sebagai qada dan takdir Allah, yang memang tadi Allah menyatakan wala nabluwannakum, baik karena sebab ataupun tidak. Keduanya ada musibah kerana hubung kait dengan karakter ataupun aktiviti, sikap seseorang terhadap Rabbuhu, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada yang seperti itu kerana dosa yang dilakukan. Di dalam kedua-dua bahagian itu ada di dalam Al-Quran. Umpamanya tadi sudah saya katakan bahawa manusia yang paling banyak diduga oleh Allah para Rasul, kan? Are we going to say that Rasul itu banyak dosa? Kan tidak. Ada satu riwayat dan kita lihat bersalihin mafhum sebuah hadis begini: idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Atau kama qala Rasulullah, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah menyayangi seorang hamba, ibtalahu, dia menduga si hamba itu. Jadi rupanya dugaan itu tanda kasih dan sayang Allah kepada si hamba itu. Maka apabila ditanya oleh para sahabat, siapakah manusia yang paling banyak mendapat dugaan dalam hidupnya? Jawabnya saya, para nabi, karena para nabi dan rasul ialah manusia-manusia yang mahbubun indallah, manusia yang paling disayangi oleh Allah di kalangan manusia ialah para nabi dan para rasul. Jadi itu tidak menunjukkan bahawa Rasul telah buat kesalahan dan dosa. Sebaliknya, kalau musibah kerana ada hubung kait dengan dosa dan kesalahan, itu disebut azab. Jadi tidak setiap musibah itu azab, tetapi azab adalah musibah. Dan kalau disebut azab, dia ada hubung kait dengan sikap manusia itu sendiri, baik sebagai individu atau sebagai umat. Seperti apa yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Walanudhiqannahum, kami akan rasakan kepada mereka azab. Kenapa? Bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang selalu mereka kerjakan. Bima kanu yakdzibun, karena mereka selalu mendustakan kebenaran. Karena selalu mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Itu disebut azab. Kemudian barangkali perlu ditambah, ia bergantung juga kepada bagaimanakah seseorang yang dikenakan musibah itu dia menanggapi, merespon sikap dia terhadap musibah. Kalau sikap dia tadi sabar, dia sabar menerimanya, maka itu tanda ada iman. Tapi kalau dia sebaliknya ditimpa musibah, dia komplain dan condemn kepada, my God, why me? Oh, dia marah, dia sakit gigi. Misalnya, why me? Why not my neighbor? Nah ini menunjukkan dia tidak ada iman. Padahal berapa puluh tahun Allah bagi gigi kepada kamu tak pernah sakit. Barangkali Allah nak ingatkan kamu tak pernah bersyukur kepada Allah dengan nikmat gigi itu. Allah cuit sebiji aja, sebatang. Dia komplain seolah-olah Allah tidak pernah memberi kesehatan gigi pada dia. Why me? Dia marah. Why not my neighbor? Ya. Tapi bila dia mendapat nikmat, katalah tender RMK 9 ataupun WPI, ada dia cakap, my God, why you give me? Ada yang begitu. Why not my neighbor? Ada yang pernah dengar tak? Itu benar. Kadang-kadang kita menjadi pembohong. Macam mana bisa? Tengok tu, dia jadi pembohong. Jadi itu iman sebenarnya, mengindikasikan iman. Kalau anda sabar, ulaika humul muttaqin. Sebaliknya kalau koneng kepada Allah, maka dia na'udzubillah. Sikap itu menggambarkan betapa dia termasuk orang yang kafir. Karena manusia, Allah berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Manusia itu ada dua, sama ada yang bersyukur atau yang kufur. Jadi sekali lagi ibtilah dia bergantung. Orang mukmin
lagi banyak dia ditimpakan musibah oleh Allah kepadanya, lagi kuat dia punya semangatnya, keimanannya kepada Allah, lagi optimisnya kepada Allah. Dan dia bila perlu barangkali dia tidaklah meminta, bila perlu menginginkan kembali musibah itu. Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa musibah itu menjadi kifarah pada dosa? Bukan begitu? Penyakit boleh menjadi penebus kepada kesalahan dan dosa, tapi dengan syarat orang ini mukmin. Musibah sesuatu yang di luar kemampuan kita, we can't avoid, itu ketetapan Allah. Tapi jangan cari musibah. Penyakit itu musibah, tapi jangan cari penyakit. Dalam bahasa Melayu kan ada juga istilah, kamu jangan cari penyakit. Dengan cara cross jalannya, banyak kereta itu dia jalan relax saja. Kamu jangan cari penyakit itu. Jangan cari pasal kan. Jadi kalau penyakit datang, you can't avoid, sabar, tapi jangan dicari. Subhanallah, begitu. Segala-galanya kalau ada iman, smooth berjalan. Semoga Allah menguatkan iman.